Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Masih menunggu opening orang barbar kan gitu. Diundang jam berapa tadi? Jam 7. Jam 7-nya itu di reminder sama Mas Anwar mesti ya. Tapi undangan dari kemarin jam berapa? Saya juga minta tadi jam 8:15, 8:30, 8:45 gitu. Kapan mulai ini nanti. Yes, tapi dimaklumi saya biasa menghadapi hal-hal yang seperti ini. Oke, mohon izin teman-teman, saya familiar dengan teman-teman, apalagi dengan teman-teman muda ini ya. Baik, jadi untuk hari ini saya diberikan kepercayaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal dan 3 unit dirangkai di Dinas Tenaga Kerja, kemudian penanaman modal dan pelayanan terpadu 1 pintu. Padahal di sini yang terpadunya adalah 2 pintu kan. Ya baik, jadi ini yang akan bersama dengan teman-teman semuanya selama sampai jam 1:30 pagi sebelum pembukaan Pak 8:04 ya. Setelah opening Pak 8:30 ya. Kalau Pak nginep lagi luwe HP kan gitu. Ya. Oke, baik. Jadi inilah yang akan bersama-sama dengan teman-teman semuanya selama sampai habisnya nanti ya. Oke, kemudian bicara masalah programnya, saya tadi memberikan kesempatan diinformasikan oleh Pak Anwar kalau one way kita kurang sedap. Saya berikan kesempatan nanti double way. Jadi ketika saya menyampaikan materi ada suatu hal yang ingin didiskusikan, yuk kita sama-sama berdiskusi. Oke, jadi kita bisa mengembangkan apa sih teman-teman berada di sini sesuai dengan judulnya konsultasi ya. Oke, jadi kita bisa nanti saling sharing pengalaman, saling sharing dengan apa yang menjadi trouble permasalahan selama ini dan pengalaman-pengalaman yang bisa saya tularkan kepada teman-teman semua selama kami melayani baik di lingkup usaha kecil mikro di Jawa Tengah maupun tingkat menengah dan di perusahaan-perusahaan manufaktur maupun jasa lainnya. Bahkan tidak di lingkup perusahaan saja, di lingkup dunia pendidikan juga kami melayani ketika teman-teman di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi ada 1-2 program tentang produktivitas yang bisa di-sharing. Oke, baik, jadi inilah yang akan bersama teman-teman. Kemudian satu hari ini kita sampaikan oleh Pak Anwar maupun Pak Kadis bahwa programnya Good Housekeeping ya. Good Housekeeping sesuai dengan diskusi saya dengan Pak Andi tadi, memang ini salah satu materi yang sangat diperlukan sekali teman-teman. Selain juga untuk mengedukasi, juga bagaimana kita ingin mengembangkan kapasitas kita sebagai pelaku usaha. Artinya apa? Bahwa kita tidak akan selamanya itu seperti saat ini. Bonus teman-teman sekalian, menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis bicara masalah produktivitas, bahwa di Banjarnegara tadi turnovernya tinggi, luar biasa. Kenapa? Karena dari aspek tenaga kerja. Yang saya dengarkan kemudian Oke. Jadi kalau tadi kita menyimak apa yang disampaikan Pak Kadis, turnover di Banjarnegara sangat tinggi. Artinya banyak hal yang bisa kita cermati nanti berkaitan dengan produktivitas ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara. Oke, jadi nanti saya akan memberikan bonus kepada teman-teman 1 materi tentang produktivitas. Nanti saya akan kolaborasikan model penyampaiannya, baik yang ada di dalam ceramah, kemudian tugas individu, mungkin juga nanti kita akan ada sedikit simulasi atau permainan yang ada. Siap nggak? Siap? Yakin? Dan teman-teman yang berubah menjadi lebih baik, meningkatkan kapasitas. Oke, produktivitas 3 kali yes. Kalau saya sering menyampaikan ini, produktivitas yes. HIPMI Kabupaten Banjarnegara apa? Gimana Pak Andi? Pengusaha, pejuang, pengusaha. Pengusaha, pejuang, pengusaha. Kalau Philip terus terang terus. Oke. Baik, yuk kita coba. Produktivitas? Yes. HIPMI Kabupaten Banjarnegara. Pengusaha. Oke, tak
tanamkan itu di dalam benak teman-teman semuanya. Sebagai satu kesatuan hati kita berikrar, HIPMI Kabupaten Banjarnegara akan selalu lebih jaya lagi. Yes. Baik, jadi bicara masalah produktivitas teman-teman, ini kayak apa sih sebenarnya? Menurut teman-teman, apa sih yang bisa ditangkap? Karena kalau menyebut produktivitas, apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi selesai. Karena di situ tadi sudah dibahas secara tuntas. Tapi teman-teman menangkapnya apa? Ada yang mau menyampaikan? Ada satu tarikan kalimat yang sangat menarik disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Produktivitas itu bla 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 bla. Rekor ya kan gitu. Supaya dicatat tapi lalinya Oke. Antara produk dan activity terus Oke, aktivitas buat produk bangun pegawai, pengusaha apa tadi? Pejuang pengusaha. Jadi produktiviti dan aktivitas untuk menghasilkan produk. Niwon tadi. Maju mundur, bulat akhirnya gitu. Oke lah. Yang lain ada yang menyampaikan? Menurut saya dengan Ibu Bu Titi. Produknya apa Bu? Butik. Oke. Ya, baik. Lanjut, yang lain mungkin ada yang mau disampaikan? Produktivitas apa sih itu? Itu udah mulai dibuka nanti tadi antara produksi dan activity. Apa itu jadinya? Lalu Pak Simon? Pak Anggoro pemasaran. Belum. Walaupun nanti mengarah ke sana juga intinya. Thank you Pak Anggoro. Lanjut, yang lain? Ada lagi? Ya ada? Oke. Ya. Baik. Kalau kita lihat gambaran seperti ini, ada yang wujud nyata, ada yang masih samar-samar di belakangnya. Kalau menurut teman-teman semuanya, anggota HIPMI Kabupaten Banjarnegara, kalau boleh memilih, yang mana model bentuknya? Yang jelas. Artinya di situ seperti apa model yang PKI inginkan? Nyata, jelas, kelihatan wujudnya. Kalau sebagai seorang pribadi, sebagai seorang pelaku usaha, adalah yang tanda petiknya berkualitas, betul nggak? Nyata kan? Oke. Sementara yang lain samar-samar, hidup segar mati nggak mau. Yang penting orang aktivitas. Tetapi bagaimana dengan yang satu ini? Beda, ya. Kita cari beda. Pembedanya di mana? Yaitu ketika kita pikir dalam aktivitas usaha teman-teman itu mau menjadi leadernya atau followernya. Leader. Nah, sekarang kalau menjadi leader, bisnis yang teman-teman jalankan sekarang ini sudah pada skala leader atau masih follower? Follower. Oke. Terus kapan mau dirancangkan menjadi leadernya? Lah ini artinya di setiap aktivitas bisnis teman-teman tuh harus ada targetnya, betul nggak? Jangan target jangka pendeknya cuma yang penting barangku dihasilkan, payu untuk badi, kemudian kita produksi lagi, jadi kemas, didol, payu untuk dimenang. Seperti itu kan? Apakah akan seperti itu selamanya? Enggak kan? Kita pengen sekali tempo produk kita, usaha kita itu memiliki keunggulan yang lain daripada yang sesama usaha sejenis, atau mungkin di antara 30 teman ini ada satu di antaranya yang memiliki keunggulan tertentu. Betul nggak? Menjadi harapan nggak itu? Nah, disinilah nanti teman-teman akan bisa belajar bagaimana kita akan menunjukkan kapasitas kita, kemampuan kita untuk menjadi pelaku usaha yang benar-benar berjuang, benar-benar memiliki survival yang tinggi, memiliki kreativitas dan inovasi. Kemarin saya di Pemalang itu dapat istilah gini, bahwa menjadi seorang pelaku usaha itu konsepnya adalah paikem, katanya gitu. Paikem, produktif.
Ya. Selain produktif, untuk menunjukkan produktivitasnya, A-nya adalah harus aktif, I-nya harus inovatif, K-nya kreatif, E-nya enjoy. Loh, kenapa harus enjoy? Ya karena memiliki kapasitas menghasilkan, melakukan proses itu dan mengembangkannya. Enjoy nggak teman-teman dengan aktivitas usaha ini? Yang pemain baru antara yang belum ada setahunan ada? Langsung? Yang baru paling sulit setahunan terakhir baru memulai usahanya? Ada? Yang sudah mencapai angka 5 tahun terakhir ada? Ada. Atau lebih dari itu? Ada. Oke, nama Bu? Bu Ayla, produknya? Pakaian. Artinya ke konveksi atau ke arah garment atau mungkin menjadi semacam desainernya, ownernya. Oke, sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun ya. Di berapa? Udah 5 tahun. Oke. Oh, Lanjut tadi satu teman di samping. Nama Mas? Purwanto. Mas Purwanto. Usahanya apa produknya? Yang sudah berjalan selama ini toko kelontong. Sekarang mau menginovasikan dalam proses produksi bumbu dapur. Inspirasinya dari mana, Mas? Kok dari toko kelontong minggu nunggu bumbu pria sejati menekan gitu. Karena pas di toko kelontong saya kan banyak yang nyari ini nih apa bumbu dapur daripada saya belanja ke pasar kan. Sudah dicoba diracik dan menghasilkan. Ya menghasilkan, cuma kan berkembangnya ini apa kurang cepat lah. Misalnya belum pasarnya itu belum banyak. Ini masih proses ke promo ya, mempromosikan. Oke, berizin? Belum. Oh berarti masih gundulan nih. Wah, padahal piyayi nih gondrong. Saya ingat kalau dengan teman-teman rambut gondrong itu apa istilahnya paragon. Itu soal paragon. Pemuda rambut gondrong kan. Kalau yang agak-agak sudah mulai terjadi abrasi itu ya namanya Agus kan. Agak lurus. Ya, waspada itu kalau sudah terjadi abrasi kan gitu. Ya, baik. Oke, saya senang ketika seseorang itu berinovasi, mencoba men-trial apa value yang jenengan dapatkan ketika mencoba dari kelontong ke bumbu, Mas Pur. Ya sebenarnya ini emang kalau kita di pasar kan keuntungannya kan sedikit, kalau beli sendiri ya lumayan, cuma kan apa pasarnya aja yang ini. Oke. Ya, artinya jenengan bisa menangkap ada peluang produk itu akan bisa diterima pasar, betul? Oke. Mbak Ayla, kenapa yang tadinya di produk awal seperti itu sekarang ingin mendirikan? Oke. Ya. Inspirasinya kenapa saya tidak menghasilkan sendiri, intinya di situ kan? Ya, artinya kan ada pembeda dari sebelum dengan yang sekarang dan kedepannya. Yang lain lagi saya pengen, apakah ada di antara teman-teman pernah melakukan satu aktivitas kemudian memunculkan produk atau aktivitas yang baru? Sinten? Oke, lanjut. Siapa? Ada? Lego, gue Oke, buat Lego. Ibu nama? Bu Umu? Ketika COVID, oke. Terus ya, guru nang SMK Klampong. Iya. Kalau yang air itu kebanyakan biasanya berapa hari sekali. Oke. Tapi kalau yang Instan, liquid. istilahnya Oke.
Sebenarnya saya melihatnya bukan pada inspirasi yang disampaikan, tapi latar belakang. Pasti ada potensi rempah yang tersedia di sekitar panjenengan. Nggak tahu di kebun, nggak tahu di taman, nggak tahu di pasar. Kebun ini yang saya melihat, kalau tadi saya menyampaikan nilai value atau nilai tambahnya ada di situ. Ketika kita bisa merubah, memproduk dari yang istilahnya biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang mempunyai nilai lebih. Ya, itu nanti kita akan mengarah ke bagaimana sih pemahaman tentang produktivitas. Baik, saya lanjutkan. Nah, Bisa muncul kayak sebenarnya ini Pak Agus ini ya kan, adalah bagaimana kita ingin menunjukkan kapasitas teman-teman. Saya yakin yang lain mempunyai experience-nya, tapi mungkin karena sungkan, isin, pekewo, mergono Pak Andi, Pak Ketua, sehingga arep matur saja sungkan. Padahal punya experience-nya, pengalamannya. Nah, sering teman-teman saya melihat bahwa kemampuan untuk menangkap sebuah peluang itu kadang dilepaskan, peluang usaha dan pengembangannya. Jadi teman-teman, ketika kita bicara masalah productivity ini, saya menggariskan pada 4P. Karena terkait dengan peluang-peluang yang tersedia di sekitaran kita maupun yang ada di dalam proses bisnis kita masing-masing. P yang pertama, beberapa contoh nyata adanya perubahan. Di mana perubahan itu adalah ketika kita atau teman-teman melihat sebuah proses yang kira-kira akan bisa menjadikan nilai lebih itu bisa diperoleh. Oke, nilai lebih tentunya teman-teman bisa menerjemahkan apakah itu pengalamannya atau nanti proses usahanya, hasil profit dan sebagainya. Artinya di sini kita ada ditangkap satu perubahan mindset. Saya yakin juga bagi teman-teman yang sangat respect dengan program hari ini, itu karena merasakan akan ada perubahan besar yang bisa dicapai dan diwujudkan di dalam perjalanan usahanya nanti. Oke. Satu, memperbaiki mindset kita masing-masing. Ya toh? Oke. Yang kedua adalah dalam rangka untuk P yang kedua, proses perbaikan. Nah, perbaikannya apa yang dilakukan? Mulai dari manajemennya, mulai dari proses penyediaan material, kemudian bagaimana kelengkapan sarana prasarana alat mesin teknologi yang digunakan, plus informasi yang tersedia, dan juga bagaimana kita bisa memproses itu dari ketika input kita proses mendapatkan outputnya secara berkualitas. Nah, ini proses perbaikan apa yang pernah teman-teman lakukan. Contoh, sering kami temukan ada di antara teman-teman tentunya di seputaran jenengan di mana ada pelaku usaha itu satu yang kadang saya sayangkan, tidak punya nama usaha dan merek produk. Benar nggak? Benar nggak? Bener. Di antara sini sekitar 30-an ini adakah yang mengalami itu? Ada. Yang ada pertama Pak. Nama siapa Pak? Aji. Pak Aji. Iya. Oke. Produknya Pak? Popron. Popron. Ya. Popcorn atau popcorn? Iya, Ini juga Jawa lah. Iya. Oke. Itu. Oke. Kan ada pelajaran negara. Dapat ayu. Pak sulit nih, ngosan. Oke. Ayo Pak Aji, gimana ceritanya? Ya karena belum ada izin-izinnya kan bingung. Sedangkan saya kan bikin kemasan yang 1000-an. Jadi saya hanya kemas pakai cup, sebar ke warung-warung tanpa merek tanpa itu. Kayak gitu loh. Ayu. Laris. Tekoni payu laris. Optimis loh ya. Ayo tekoni payu laris. Alhamdulillah diwakili konsolnya. Sampai benar konsolnya berkah. Ada kan nomor kan? Gak ada. Pak Aji, itu sudah berapa lama? Berarti 1 tahun lah. Setahun Radit Jeneng. Jenengan punya nama Aji. Artinya Aji apa Pak? Anak siji. Aji ini kenapa itu ya? Anak siji. Ini kerekam ya Pak. Ini disensor awal. Artinya jenengan tuh punya satu nama Aji. Saya punya nama Eri. Ya rupanya tapi si imut-imut kan. Oke.
Sebenarnya jenengan sadar nggak ketika sebuah produk, nggak usah ado-ado, ini kalau ada namanya istilahnya apa? Enggak, segelas ini kalau nggak ada namanya yang terisi namanya apa? Air putih. Sadar air putih semua? Ketika dikemas ada mereknya, berubah nama enggak? Ya, Jadi apa namanya? Bukan. Air mineral. Naik ke level, betul nggak? Artinya kita bisa ketika produk jenengan tadi ada merek, ada nama usaha, lalu juragan legend, kapan mau dikenal? Ibaratnya saya kalau ketemu sebuah acara dengan ya, ini apa namanya? Non sewu? Selang canggih Tepung dikasih gula. Ya, artinya nama produknya apa? Dadar gulung. Isinya apa? isinya telur. Diskusi kita. Ketok barangnya ramai identitasnya semua mempunyai persepsi masing-masing, betul nggak? Betul. Iya, ini contoh nyata ketika sebuah produk tanpa identitas. Oke? Nah, inilah salah satu contoh langkah perbaikan apa yang Mas Haji akan lakukan. 1 bulan ke depan, saya nggak usah suwe-suwe. 1 bulan ke depan menyedai pintu lasan meskipun produk tambah laris, Mas. Amin. Kira-kira sudah tergambar namanya dari produknya. Mau ditunggu nanti malam tidurnya Wahyu. Oke. Nah, ketika kita melakukan aktivitas perbaikan proses itu luas ya, yang mulai dari olahan input hingga kepada keluarnya produk tadi. Pengen teman-teman mendapatkan hasilnya enggak? Yang 5 tahun sudah, 1 tahun lebih teman-teman yang ini, saya mau tanya, jujur lah, apa hasil usaha panjenengan? Progresnya seperti apa? Terukur enggak? Kenapa? Dong-dongan. Pak Andi catat, ada yang usahanya itu hasilnya dong-dongan. Dong payu, dong orang. Nah, itu dong gawe, dong orang. Katanya Bibi pejuang. Berjuang terus kok. Namanya berjuang tidak pernah menyerah. Itu Roma Irama. Ada lagunya kan? Perjuangan dan doa. Kudu selaras dan seiring kan. Jadi Mas Haji produknya apa tadi? Popcorn. Kira-kira dijenengi apa? Citron. Coba bleduk kuwi mah arek. Soal dijenengi jagung. Iya Mas Haji juga kan jagung. Iya, bagus. Gampang dihafalkan. Iya toh, Pak? Iya. Mas Haji, nami sinten? Saya Agus, Pak. Anu revisi apa? Saya tadi tersanjung. Videonya Jenengan tersanjung. Episode yang berapa? Nanti kalau 7 kali juga 1, Pak. Produknya Mas Agus? Saya gadget sing nang pesawat kayak gini. Budidaya. ya marketing juga ya malah. Pertanian. Atau apa? Maklar itu Pak, maklar. Spesifiknya apa? Spesifiknya. Maklar. Ini nanti akan jadi bahasan kita. Ketika kita berinteraksi, ini pembelajaran buat teman-teman juga ya. Lalu saya aja ketika bergerak, kamera ngikut ke saya terus kok. Saya jagung dengan Mas Agus. Saya dipotong sendiri apa ya? Nah, gitu. Jadi ini resep juga ya ketika kita berinteraksi, berkomunikasi itu termasuk salah satu keunggulan kita nantinya. Jangan kemudian kita ngobrol, Pak Eri, saya di bidang pertanian, jadi jadi apa? Ini bentuk bagaimana kita berkomunikasi. Oke, sorry pada teman-teman ini satu koreksi. Apa judulnya yang kedua tadi? Perbaikan. Oke. Monggo Mas Agus. Saya budidaya pertanian terutama pertanian kita, termasuk perdagangan. Nah, juga material juga. Bangunan. Nah, yang saya tertarik ke soal yang tadi pembenihan budidaya tentang sampai ke marketingnya.
Betul. Oke. Karena ini satu komparasi teman kami yang di Pulau Sari di Pemalang. Oke. Dia punya lahan kopi. Kemudian ya tadi budidaya tanaman kopi, ada berbagai varian, robusta, arabica. Kemudian prosesnya, olah kopinya, sampai kemasan dan marketingnya. Bahkan di lingkaran usaha itu menjadi beberapa kali untuk magang. Ya, ini prospeknya seperti itu. Ketika magang tanpa kita sadari, yang bersangkutan mendapatkan satu edukasi dari pengetahuan apa yang dibawa oleh anak-anak magang. Di satu sisi magang, anak-anak magang itu akan mendapatkan satu experience bagaimana praktek di laboratorium yang nyata. Perkara ini sepele, kentang kan gitu. Tapi kan ternyata kentang menjadi produk unggulan juga untuk salah satu perusahaan besar, yaitu untuk ya cemilan-cemilan, walaupun hari ini tidak ada cemilannya, nggak tahu cemilannya kentang atau apa gitu. Bukannya ngarep orang loh ya kan? Boleh Pak. Karena saya sudah ngarep. Itu Mas Jigung. Oke, makasih. Baik, sekarang Ibu. Maaf terlambat. Kunci. Moga aturan di mana? Ajeng mawon, Bu. Ngajeng mawon minggu. Enggak, Pak. Bisa aja. Kita kenal Mas, nama siapa? Eko, Mak. Pak Eko. Nggih. Oke, masuk Pak Eko. Dulu ya. Aktivitas produk. Saya maklar, Pak. Maklar. Contohnya. Saya maklar di sistem e-katalog Oke. pemerintahan. Oke, ya, Oke. ya. Pertanyaannya di situ ya. Iya. Oke, jadi penggunaan istilahnya itu menservis Iya. customer itu supaya satu kata apa? Kalau customer itu yang perlu kita servis satu kata Puas. puas. Oke. Jadi di sini pun juga saya berharap panjenengan juga akan puas semuanya bersama dalam program 1 hari konsultasi peningkatan produktivitas usaha kecil dan saya lemas. Baik. Kata yang kedua tadi apa? Perbaikan. Problem di kentang apa Pak? Hama? Cuaca Cuaca dan hama. Oke. Tapi kan pasti akan ada solusinya. Pasti ada. Artinya jenengan akan termotivasi, akan tergerak ketika satu kata productivity, product and activity itu akan mengarah kepada setiap langkah dan akan ada hasilnya tentunya. Ya. Apapun experience-nya ketika jenengan mendapatkan hasil plus dan minusnya, itulah nilai value yang penjenengan punyai ketika akan mengembang. P yang ketiga sekarang ketika bicara masalah productivity, setelah perubahan mindset dan bagaimana kita ingin mengembangkan bisnis kita, kedua perbaikan. Kalau dari hasil perbaikan maka P yang ketiga adalah peningkatan. Tentunya teman-teman belajar banyak dari histori usahanya masing-masing. Bagaimana ketika selama ini bisnisnya masing-masing. Pertanyaannya sekarang, dari mana teman-teman mengetahui peningkatan hasil usahanya itu? Catatan Pak. Catatan. Catatan. Mas Adit jadi Catat. contoh catatannya gimana Mas Adit? Hari ini kirim ke 30 warung berapa biji. Oke. Dan nanti besok juga ya, nanti kan kami konsepnya 2 minggu sekali ambil barang. Oke. Jadi ketahuan terus di mana yang laku, di mana yang tidak laku. Oke. Hari ini berapa laku. Oke. Nah, itu Pak, catat terus. Pertanyaan, apakah berlaku sama? Yang lain juga melakukan hal yang sama? Oke. Yang melakukan pencatatan usaha langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas Haji malah ngacung. Pelakunya malah ngacung. Separuh dari peserta menyatakan melakukan aktivitas ini. Patut disayangkan. Ya. Kenapa tadi saya menyatakan dari mana teman-teman tahu hasil usahanya? Itu ketika dari prosesnya, betul? Ketika proses berlangsung disupport, bukan hanya kegiatan dari produksinya, bukan hanya sebatas, kalau saya mengkoreksi Pak, bukan pemasarannya, mungkin dari penjualan. Karena pertanyaannya adalah apakah pemasaran itu sama dengan penjualan? Di mana bedanya?
bonus materi hari ini sebelum nanti masuk ke housekeeping. Dan ini akan membuka wawasan teman-teman. Oh ngaco Pak? Kamu gatel Pak. Kalau sangka-sangka karo ngaco. Apa pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya, kalau teman-teman nyatakan pemasaran dan penjualan beda, di mana bedanya? Pemasaran memperkenalkan, penjualan dia menjual. Pada masalah poin. Apakah di dalam pemasaran tidak ada upaya untuk memasarkan, mempromosikan, mengenalkan? Iklan. Nah, itu sebenarnya semua yang disampaikan itu ranahnya di penjualan. Ya, saya koreksi ya. Ya. Jadi secara singkatnya pemasaran dan penjualan itu bedanya di mana? Ketika penjualan itu mengarah kepada pencapaian volume hasil penjualan unit rupiah sampai ke profit. Tetapi kalau bicara masalah pemasaran itu adalah bagaimana upaya kita untuk menyampaikan produk kita itu bisa diterima oleh calon konsumen kita. Kenapa kita menyebut calon? Apakah di dalam pemasaran itu sudah ada transaksi? Makanya saya katakan calon. Tapi ketika penjualan, goalnya adalah transaksi, betul nggak? Oke. Jadi di situ yang perlu kita jadikan titik pembedanya. Artinya bahwa di dalam pemasaran itu kita baru sebatas menyusun sebuah strategi bagaimana produk teman-teman itu bisa diterima oleh calon konsumen kita. Bahasa teman-teman lainnya adalah membrandingkan produk kita itu agar diterima oleh konsumennya. Ketika teman-teman saya tanyakan, kalau minum air mineral itu apa? Yang paling familiar disebut aqua. Padahal kadang tanpa kita sadar yang kita minum adalah fit, mineral, dan masih banyak lagi yang lain. Oke, seperti itu. Ya toh? Oke. Nah, saya mau tanya sekarang teman-teman, main game untuk mengarah pada P1, P2, P3 sebelum P4 dalam produktivitas. Di antara 1 sampai angka 100, teman-teman hafal urutannya? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 100. Hafal? Hafal? Oke. Saya mau tanya sekarang, di antara teman-teman yang menyatakan hafal tadi, kalau saya tanyakan, terdapat berapa banyak angka 9-nya yang utuh, bukan setengah, bukan desimal? 1 sampai 100 ngakuni hafal. 11. Berapa? 10, 11. Yang lain? Biro Mas. Mas apa? Mas Taufik menyebut 10. 21. Ada yang 20, ada yang 21. Berapa Mas? Nama siapa? Brian. Mas Brian. Brian atau Brilian? Brian. Oh, 20. Tadi 11 berubah jadi 21. Gabungan antara 10 dan 11. Enggak, 21 di level. Oke, 21. Oke. 19. Sorry. 19. Dikoreksi lagi ya, karena prinsipnya dari Pak Eni kan ada perbaikan, perubahan. Oke, silahkan, itu pendapat pribadi. Yang lain lagi, bagus. 11. Oke, Langsung buat Mas. kopi. Mas siapa? Mas Doni. Baik, coba. Saya gerak jalan ini supaya tidak kecapean. Di panggung duduk. Oke. Berapa? Berubah. 20. Apakah? Oke, saya close ya. Ya tahu teman-teman yang lain. Yang menyatakan ada 10 ngacung, masih stay dengan 10 ngacung. 1, 2. Yang masih menyatakan 11 ngacung. 19.
Yang menyatakan 19 ngacung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
10, 11, 12, 13, 14, langsung di sini Dok. Mas apa? Mas Tommy. Yang di belakang Mas siapa Mas? Mas Samsul Santo. Mas Samsul tadi sepakat 11. Begitu dengan Mas setelah itu berubah jadi 19. Sempat menyebut 21. Sekarang melu sama Mas. Oke. Inilah ini berjuang ini. Berjuang melu koncone. Jatuh bangun ya melu Kristina kan ngono kan. Betul enggak? Yang 10 tolong sebutkan. Oh 11, oke 11. Nama? Mbak Novita. 11-nya silahkan dihitung dan disebutkan. Oke, 9, 19. Oke. Oh yes. Oke. Baik. 90, 91, 19. Yang 19 ngajeng perwakilan 9. Pak sama? Pak An. Oke, sebutkan Pak An. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Pertanyaan saya sekarang. Saya mau tanya, minta info ya. Kantor polsek terdekat itu di mana? Di wilayah yang menaungi wilayah hotel ini. Kantor polisi sektor terdekat. Ke kota? Kecamatan. Ke samping ke arah. Oke. Mulai pada tanya-tanya kenapa mau dibawa ke kantor polisi terdekat. Tahu nggak kalau saya ajak ke sana tak lapor ke Pak, ini Pak, sekian banyak ini adalah para pelaku kriminal Pak. Dalam kaitannya kasus tindak pidana korupsi. Mas Aan sebutkan. Kok Mas Aan? Mas Brian. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Oke, tepuk tangan buat Mas Brian. 20. 9-nya berarti 20. Iya, betul Bu. Kan pertanyaannya terdapat berapa banyak angka 9-nya di dalam rangkaian 1 sampai 100. Iya. Kenapa kurang cermat? Satu terburu-buru, kedua kesusu, ketiga kedengkul dan sebagainya. Wes. Artinya di sini apa? Saya dari tadi survei ke samping. Jangan membawa alat tulis kan? Jari ngakune berusaha dicateti, jadi tenane dicatat bener ora sih. Ternyata tidak tertib dengan sendiri. Ya kan? Itu jadi duit kok. Simpelnya tadi duit ya. Tapi yang namanya usaha kita perlu butuh data info untuk mengetahui progresnya seperti apa. Siapa saja pelanggan saya, di mana saja, seberapa banyak perolehannya, kan seperti itu. Betul nggak? Tanpa sadari teman-teman ini selalu melaksanakan aktivitas bisnisnya dengan mengandalkan daya ingatan doang. Betul? Dan ini adalah risiko ketika suatu saat nanti kita mengalami penurunan daya ingat secara permanen di dalam kurung aku ramel-melu nek kuwi bagian dari sebuah organisasi politik. Penurunan daya ingat permanen. Betul enggak? Oke. Metal. Oke.
Jadi ini teman-teman, pembelajaran kita singkat tapi akan memberikan satu benefit yang luar biasa pada panjenengan semua. Jangan cuma datang duduk kebetulan ini nggak pakai jus kan gitu, tapi mendapatkan bingkisan yang cukup luar biasa. Mohon izin Pak, saya boleh ke depan? Boleh, silakan, di atas pun juga boleh, karena tekonnya awal. Artinya apa? Niatannya luar biasa besar, rasa ingin tahunya besar, ingin mendapatkan perubahan apa yang lebih besar lagi. Kalau nang ngarep ibaratnya soft itu kan ganjarannya paling akeh daging gitu. Nek sing lugu butuh iki paling 8 sak buntut-buntute kan. Tapi buntut pun juga enggak ya Mas. Ya. Baik. Jadi itu. Ketika kita mendapatkan hasil dan kita tahu seberapa banyak hasilnya karena dicatat, karena dibukukan, karena tertib administrasi, maka kita akan tahu hasilnya. Hasilnya untuk apa? Tinggunya utang, tinggu bayari kerjikan, tinggu urusan dapur, ngangsur motor, tinggu bayar pinjol. Ternyata agak lakunya juga di sini. Kalau mau jujur ya. Artinya ketika kita mendapatkan hasil dalam rangka untuk peningkatan dan pengembangan usaha. P yang keempat teman-teman, katanya pengen maju dan berkembang, katanya menjadi anggota HIPI pejuang berjuang untuk mengembangkan bisnisnya. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, betul? Iya. Nah, disinilah kita bisa belajar satu kata produktivitas itu nanti bagaimana sih menunjukkan sebagai pribadi, sebagai pelaku usaha yang benar-benar memiliki strong will. Tadi saya mengkritik cara teman-teman dalam mengelola usaha, ternyata ngakune dilakukan pembukuan pencatatan, ternyata dalam pembelajaran singkat kok tidak memanfaatkan somo 11 yang sudah menyebut pertama 11 masuk tadi melu 20, ada 21 kemana tadi satunya? Perubahan. Apa gerakan bansos ya? Oke. Nah, ini yang perlu kita jadikan pelajaran teman-teman, bahwa ternyata kita banyak hal yang kita lakukan untuk menunjang productivity kita, produktifnya kita, kualitasnya kita adalah ketika kita mampu menunjukkan di mana keunggulan kita. Dan kemudian teman-teman, oke, salah satu media yang bisa kita jadikan pembelajaran adalah ketika kita memiliki kapasitas sebagai pelaku usaha itu yang tadi di awal sebelumnya mampu menangkap peluang usaha, betul nggak? Dan peluang usaha itu kita dapatkan atas adanya satu informasi, betul nggak? Oke. Sekarang saya nyuwun tolong kepada teman-teman bermodalkan selembar kertas yang nggak tahu dirobek dari agenda bukunya itu, silakan disobek satu lembar, dicarikan lembar yang kosong disobek. Oke, nggak usah eman-eman dengan modal buku kita. Satu lembar kertas akan memperkaya kita pada akhirnya. Oke. Bagi yang sudah merobek, Nur Sewu, yang putri-putri apakah ada yang sedang hamil? Adakah yang sedang mengalami gangguan dengan kaki untuk pergerakan? Gak ada? Oke, kalau gak ada, setelah membawa selembar kertas silahkan keluar. Saya ajak bermain dengan satu media pembelajaran di luar. Bagaimana kita sebagai pelaku usaha itu bisa menangkap peluang maupun informasi yang ada di sekitar kita. Oke, siap? Bawa selembar kertas tanpa alat tulis, kita keluar. Insya Allah barang aman Pak, ditinggal aja Pak. Tas, dompet, Cuma kita selembar tungguin. kertas saja, HP tinggal. Kita tunggu aja. Soto ya. Macam
Cairnya Bu. Belum kita nggak Pak Bu. Mungkin baru ngarit belum pulang. Kan juga tadi ngarit Pak. Pakai peti sih di blok. Malah. Mungkin ada pertanyaannya sing kira-kira apa kalau gitu. Trauma sih. Setahun yang lalu di kantor saya dapat Pekalongan cuma 10 cm saya kejebak di sini 4 bulan kerja 1 bulan kantor antar jemput nggak bisa beroperasi seleluasa itu. Oke, baik. Saya ingin mulai diskusi permainan tadi apa beberapa poin-poinnya. Yuk sebutkan. Harus sukses. Kecepatan menangkap peluang. Kesempatan dalam menangkap peluang. Oke, dan Konsentrasi. Konsentrasi. Yang lain lagi, masing-masing punya pengalaman. Silahkan disampaikan. Teliti. Oke. Menyebar informasi. Ini mengamati ya Pak, mengamati. Karena kan Oke, yang satu hal tadi fokus gak benar itu. Dan lagi yang sampaikan, masing-masing punya pengalaman ini. Fokus ya, diulangi lagi copy paste. Apalagi, saya yakin teman-teman bisa mengambil experience-nya di situ, ya. Cari aman sendiri Pak. Cari aman sendiri. Pak Sinta namanya? Pak Setia. Oke, Setia. Oke, ya. Itu ada anak kompetitor. Cocok dengan namanya. Mengamankan dirinya. Setia lingkungan Anda. Oke. Ada pergerakan? Maksudnya dari pergerakan? Kejelasan? Kecepatannya ada? Oke. Yang lain lagi? Butuh tenaga, Pak. Ya? Butuh tenaga. Butuh energi. Nah, oke. Ya, yang lain lagi? Bekerja keras. Bekerja keras. Ya. Oke. Lanjut. Sing sebelah sana maju tak gentar. Oke. Jadi intinya kalau kita perhatikan teman-teman, banyak yang menjadi pembelajaran kita ketika melalui media tadi kita juduli dengan halilintarnya usaha itu banyak yang perlu kita jadikan experience atau pengalaman. Fokus pasti, karena dengan kita berfokus itu kita nanti akan bisa mengolah informasi yang ada, dan kemudian keputusan dan kecepatan dalam mengambil keputusan inilah salah satu sikap dari seorang pelaku usaha. Bagaimana bisnis aku ini bisa berkembang, bisa semakin maju kalau aku benar di dalam mengambil keputusan, tidak bias di dalam mengambil keputusan. Contohnya tadi itu tadi, saya menjadikan kita bingung. Yang berambut pendek pindah sependek apa? Iya toh? Karena ketemu ukurannya kan bias, ketemu ukurannya. Iya. Multi persepsi. Dan juga yang pasti itu adalah satu proses ketika kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, bersinergi bersama-sama, bergerak bersama. Itulah harapan ketika sebuah organisasi kecil bisa bergerak bersama-sama. Bagaimana kita ingin bisa menunjukkan masing-masing pribadi, masing-masing personil itu mampu menunjukkan tingkat keunggulannya, ya. Dimana kita akan tunjukkan skill kita, bagaimana kita tunjukkan dari keterampilan kita masing-masing. Kalau tadi di dalam menyampaikan informasi itu yang diperlukan keterampilan apa? Komunikasi. Keterampilan menyampaikan informasi. Modalitas besar yang dimiliki oleh seorang pelaku usaha itu adalah ketika mampu berkomunikasi secara efektif. Betul nggak? Dan inilah sebenarnya yang menjadi modalitas, ya. Sering kita temukan beberapa pelaku usaha itu ketika dia mempunyai satu outlet, memiliki satu tempat usaha, bahkan kalau seperti pada umumnya di pasar, barangnya dagangannya podo,
dicampur dari siji, tidak ada kelompok-kelompok jenis apa itu yang diperdagangkan, mumbruk jadi situ. Oke. Dan ini yang kadang kita tidak bisa melayani customer kita secara maksimal. Nah, di sini kita bisa mengambil satu hikmah bahwa ternyata keterampilan kita berkomunikasi, ya, keterampilan berkomunikasi saya berikan resepnya 4. Mungkin teman-teman ada yang mendapatkannya 4 resepnya kita berkomunikasi supaya efektif. Yang paling mendasar pertama adalah menguasai materinya, betul nggak? Jadi misalnya suatu saat teman-teman diundang oleh dinas atau oleh siapapun untuk maju ke tampil ke depan menjadi pembicara, siap nggak? Mau nggak? Mampu nggak? Oke, artinya kan kita bisa. Kenapa? Materialnya sudah jenengan punyai. Apa itu? Proses bisnisnya masing-masing, itu kan? Nah, tentunya di situ ada success story-nya, ada hal-hal jatuh bangunnya yang bisa kita suarakan. Jadi yang pertama, ketika kita menyampaikan sebuah informasi dalam proses komunikasi agar efektif, yang pertama adalah menguasai product knowledge-nya atau materinya. Ini. Kalau yang seperti ini hanya media saja. Jenengan punya produk mulai dari proses pengadaan, mengolahnya sampai memasarkan, menjualnya, oke? Bisa, mampu. Tetapi apakah efektif dan tidaknya tergantung pada poin yang kedua. Ketika kita mampu menyampaikan informasi itu, poin yang kedua adalah intonasi dari apa yang disampaikan. Poin kedua. Menurut saya memperhatikan nggak tadi? Jadi melalui pelatihan atau kegiatan pembinaan konsultansi produktivitas UKM di Kabupaten Banjarnegara ini, kami berharap teman-teman bisa nanti mendapatkan. Menurut saya boleh? Ya. Karena ini dalam proses formalitas opening ya saya iya kan, saya aminkan. Itu sering terjadi, iya kan? Tetapi ketika teman-teman pengen menyatakan saya punya satu produk air mineral, kalau tanpa merek air putih kan? Ketika ada mereknya air mineral ini bla 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 bla. HIPMI adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Di Kabupaten Banjarnegara memiliki berapa banyak anggota? Ini mungkin PR-nya semacam Pak Andi itu. Berapa anggotanya? Total anggota yang tercatat, terdaftar itu masih disortir lagi yang aktif. Ya, anggota aktif, anggota terdaftar, anggota non aktif, simpatisan, ini partai. Iya kan? Lah, oke. Kan dibatasi umur jadi lebih akhir. Jangan bisa membedakan nggak? Bagaimana ketika penyampaian informasi dengan model seperti tadi dengan yang kita nikmati saat ini. Ada kan? Arahnya untuk apa itu? Ketika intonasi stressing dari yang disampaikan materinya itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan poin-poinnya tadi. Dari 1 sampai 100 apal urutannya? Para peserta sekalian, apakah saudara-saudara hafal urutan 1 sampai 100? Oke. Kemudian dari angka 1 sampai 100 tadi pertanyaannya terdapat berapa banyak angka 9-nya? Ada yang 10, ada yang 11, ada yang 17, 18, 21 dikoreksi melu sing 19. Jadi salah.
Jadi saya yakin teman-teman bisa mengambil poinnya ketika kita dalam proses yang seperti ini. Ini dalam ruang kelas. Ketika di luar sana, ini ku gaweanku loh, nggak beli popcorn, ya terus di mobil. Betul di sana sekitar katuran tumbas betul nopo. Belum gitu, saketin ngambil ngeten iki di popcornnya gitu remontan jenenge. Bungkusnya paling di tas resepnya mungkin berwarna merah, kuning, hijau. Syukur sendiri orang mas. Padahal di kurang ember, sandal dan sebagainya. Waspada masalah urusan kemasan tadi. Jadi yang kedua poinnya apa? Ketika supaya efektif komunikasi kita? Intonasinya. Oke. Yang ketiga, poinnya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan informasi itu dengan body language yang wajar, tetapi akan mengena kepada lawan bicaranya, audiensnya. Jadi telinga puyuh. Kalau saya ngadepi customer, ngadepi audience, saya jadi pembicara di depan, peling sing diatur ke Pak Eri, body language. Jadi cara membuat orang adalah ketika jagung dikupas-kupas, kemudian kita serut, kemudian kita body language-nya dapat berlebihan. over. Nah, ini nonton pertunjukan wayang wong nonton dodolan popcorn kan gitu. Jadi ketika kita mau menanam jagung, menanam kentang adalah tanahnya kita masuk, kemudian kita boleh menggunakan bahasa tubuh yang wajar-wajar saja. Ya toh? Oke. Yang keempat, apapun suasananya, ketika ada latar belakang permasalahan, ketika kita mau ketemu audiens, lupakan. Harus dalam suasana happy di depan forum atau di depan customer atau di depan audiens. Oke, kita review. Yang pertama, menguasai materi. Yang kedua, yang ketiga, yang kelima, keempat, dalam suasana happy. Oke, saya tanya sekarang, praktek langsung. Semua sudah mendengar pahami poin 1, 2, 3. Kita lulus sekolah KB, madrasah, yo kan gitu. Saya tanya, dasar negara kita apa? Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila. Begitu, maka tuh jawabnya Pancasila. Dalam Pancasila terdapat berapa sila? 5. Saya lihat ekspresi panjenengan semuanya. Dasar negara kita Pancasila. Wes ketok happy ini poin keempat. Kemudian poin satunya dapat karena kontennya adalah jawabannya Pancasila. Yang kedua ada 5 Pancasila. Ketok kabeh wajahe. Tetapi 1, 2, 3, 4 apakah tercapai semua? Di mana yang belum tercapai? Pada poin mana? Poin body language ketika menyebut 5. Dasar negara kita Pancasila. Dalam Pancasila ada silanya ada 5. Menang weh tangan 5. Padahal yang dimaksud kita pembelajarannya adalah jangan bisa berimprovisasi ketika menjelaskan produknya itu dengan produk. Nah itu yang kita. Jadi kalau dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila itu dapat berapa sila? 5. 2 jawab mulai 1, 2 mulai. Yang lainnya melu-melu kok serampung. Yang pertama. Dari 5 itu yang pertama Indonesia. Ini produk knowledge kesebut. Ekspresinya kurang. Intonasinya dapat. Body language-nya mau. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 3. 4.
komunikasi yang efektif ini? Apa? Informasi dikuasai, materi dikuasai, cara penyampaiannya. Inti dari komunikasi efektif apa? Infonya tertata. Ketika ada di depan forum, ketika berhadapan dengan customer, berhadapan dengan supplier, berhadapan dengan mitra. Komunikatif. Oke, itu komunikatif. Prosesnya komunikatif. Tapi saya di sini adalah, dan teman-teman suatu saat nanti berdiri di sini, nah diundang karo dinas, adalah menjadi pembicara yang baik. Iya. Komunikator yang efektif. Itu salah satu kunci-kunci ketika kita ingin menunjukkan tadi strong will kita. Sehingga ketika kita suatu saat nanti teman-teman ada di sini menjadi narasumbernya, poinnya banyak yang pembelajarannya banyak, experience-nya banyak. Rakyatan ketika di awal-awal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisa terjadi. Tetapi ini proses, experience, value-nya. Oke. Next, yang kedua, kita bisa melihat pengetahuan kita akan bertambah, pembelajaran kita hari ini akan semakin memperkaya khasanah pengetahuan kita masing-masing, menambah wawasan, dan tentunya juga akan memperbaiki attitude. Apa attitude? Sikap kita masing-masing menuju sikap yang lebih produktif lagi. Oke, lanjut. Ya. Jadi teman-teman, ketika kita bicara produktivitas, agak saya speedkan sedikit. Nanti bisa di-copy untuk teman-teman bahwa kita bicara masalah yang nilainya kualitatif dan kuantitatif. Ketika kita bicara masalah proses dan goal-nya apa, adalah ketika secara kualitatif menyatakan bahwa mindset kita menyatakan perubahan tadi hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Dan harapannya adalah terjadinya perubahan sikap yang lebih produktif lagi. Bisa nggak? Pertanyaannya, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Satu kata kunci mengatakan, kalau iya, kalau dia, kalau mereka, kalau semuanya mampu dan bisa menjalankan aktivitas bisnisnya seperti itu, karena aku mempunyai kemampuan yang lebih, karena mungkin belum tergali, belum tereksplor, artinya saya bisa. Kenapa? Kita sejak lahir itu sebenarnya sudah dibekali dengan dua hal. Yang pertama, smart. Apa? Smart. Artinya kecerdasan. Kecerdasan itu sama nggak dengan kepandaian? Dengan kepintaran? Lebih tinggi mana levelnya kepintaran, kepandaian dengan kecerdasan? Lebih tinggi kecerdasan. Oke. Artinya kita bisa mengolah kapasitas itu. Makanya ketika kecerdasan kita punya, dalam bahasa sononya smart, spesifik. Bisnis teman-teman kan spesifik gak? Sesuai dengan yang dikelola saat ini. Spesifik kan? Spesifik. Measurable, terukur gak? Catatannya tadi, aku hari ini kirim kemana, nanti seminggu akan datang, aku kontrol, aku cek. Terukur gak? Kuantitatifnya berapa? A-nya achievable gak? Mempunyai nilai-nilai keunggulan gak bisnis teman-teman itu? Punya, karena dihasilkan oleh teman-teman pribadi yang cerdas. Belum tentu saya bisa menghasilkan popcorn seperti Mas Agus. Saya belum tentu mampu untuk mengelola budidaya kentang seperti Mas Agus. Walaupun saya bisa, tapi cenderung untuk tapi kalau ketika sudah sesuai dengan tingkat keunggulannya masing-masing, R, realistis, nyata. Bisnis teman-teman itu ada wujudnya kan? Ada. Tinggal yang terakhir, mau berapa lama bisnis itu akan Anda tunjukkan pada tingkat keberhasilannya.
time bomb-nya. 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, harus menunjukkan sebuah proses bisnis yang menjadi bisnis yang unggulan. Artinya di situ kita punya goal yang jelas, mempunyai target yang jelas. Oke? Smart kecerdasan. Modalitas yang kedua, talenta, bakat. Yang ternyata tanpa kita sadari sampai saat ini kita baru muncul yang seperti saat ini hasilnya. Dan itu perlu kita asah lagi, perlu kita eksplor lagi supaya lebih dan lebih meningkat lagi di depan. Oke, kalau dari sisi kuantitatifnya jelas tadi Pak Kadis menyampaikan bahwa produktivitas itu bagaimana kita mengelola sumber-sumber daya yang ada supaya bisa dihasilkan dalam proses produksi. Ya. Tapi bicara masalah produktivitas bukan hanya melihat pada sisi hasilnya saja, tetapi pada sisi prosesnya. Bicara masalah prosesnya adalah ketika mengelola setiap sumber daya ini dan bagaimana hasilnya supaya kita nanti dikatakan berhasil di dalam hulunya. Inilah salah satu hal yang akan kita jadikan pembelajaran kita semuanya. Saya mempunyai media bagaimana kita ingin mengelola sebuah resource di mana kita berbisnis itu kita berhadapan dengan banyak hal. Oke, saya akan membagikan sebuah data. Saya akan menyajikan kepada teman-teman sebuah lembar isian data. Bagaimana nanti teman-teman akan memprosesnya, bagaimana teman-teman nanti akan mengolahnya sesuai dengan instruksi yang ada. Tolong dibagikan di samping. Biasa ngitung benik ya Gus. Siapnya data. Ya, sudah. Oke teman-teman, ini nanti akan juga mengantarkan kepada materi saya yang berikutnya lagi. Tapi inilah langkah yang akan bisa kita jadikan pembelajaran kita semuanya. Tadi menyatakan ada perubahan, ada perbaikan, ada peningkatan yang berubah. Ya. Teman-teman, di hadapan sudah ada tersaji sebuah kumpulan data. Memang inilah salah satu pembelajaran kita bagaimana kita ingin mengedepankan bahwa bicara masalah produktivitas tidak terlepas dari data dan informasinya. Oke. Jadi dari data yang tersedia tersebut informasinya adalah sebuah instruksi kepada teman-teman ya. Saya minta menghubungkan angka tersebut secara berurutan bebas pergerakannya ya dengan garis yang akan menghubungkan dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya. Kemudian saya akan membatasi waktunya kurang lebih sekitar 3 menit saja. Tolong jangan dikerjakan dulu. Jangan sabar. Apakah saya sudah menyampaikan untuk segera dimulai kan belum? Pembelajarannya apa di sini? Disiplin dan patuh kepada peraturan. Oke, baik. Dalam 3 menit ke depan teman-teman saya minta untuk menghubungkan 1, 2 terus sampai terakhir 60. Apapun bentuk cara menghubungkannya itu kebebasan kepada teman-teman semuanya. Bisa dipahami? Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Dihubungkan si cilok dulu.
Satu menit sudah berlalu. Dua menit sudah berlalu. Iya itu lah. Waktu yang terus melaju. Setengah menit lagi. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, angkat ballpointnya dan lingkaran titik akhir dari hasil Oke, sekarang kita mengevaluasi. Teman-teman semuanya, adakah yang mampu mencapai 60? Belum. 50-an? Belum. 40-an? Ada? 30-an? Ada? 32? Ada lagi? Ada lagi yang lain? 32. 36 itu. 25 sampai 30? DG. Oke, berapa? 25. 25? Pak Agus? 24? 28? 24. 24. 26, 36. 36. Itu depan 36. Di kisaran 20 sampai 25. 1, 2, 3, oke banyak sekali. Di kisaran 15 sampai 20. Adakah yang kurang dari 15? Berapa masa? 13 Pak. Ada kendala? Angkanya kurang kelihatan. Berarti kurang lebih. Karena faktor tidak menggunakan kacamata. Faktor pikiran apa-apa. Nah, kita faktor pikiran. Jadi mungkin kalau nyebut faktor pikiran tahun 20 tahun yang lalu mungkin bisa. padahal belum kilo lagi. Otaknya jadlik kemana-mana. Kacau. Dan di sini pikiran yang sama, si sini nenggone outlet, si sini nenggone. Nah, itu. Kacau. Satu kata tidak pas, tidak fokus kan. Menurut teman-teman, bagaimana komentar dari tugas yang pertama ini? Ada kesulitan? Ada. Gimana? Acak. Acak. Nah, minta diatur yo. Orang saya jadi tes. Oh, oke. Pintar Mas Agus. Baik, saya berikan kesempatan berikut. Tolong yang pertama disimpan atau disingkirkan terlebih dahulu. Tapi secara tertutup. Saya ulang dikit mungkin.
bisa tertutup. Ini tadi kan itu perjalanan polos singgung dari